Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan yang sehat ya. Mungkin ada yang sudah bosan karena di rumah terus dan juga belajar juga dari rumah. Sudah kangen dengan teman-teman sekolah pastinya ya. Apapun keadaan kita, tetaplah mengucap syukur karena Tuhan masih memelihara kehidupan kita. Baik, sebelum kita akan memulai renungan pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kalau hari ini kami ada, itu semua karena pemeliharaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau Allah yang tetap setia melindungi dan menjaga kami. Dan sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini, dan kami minta kuasa Roh Kudus dan juga hikmat-Mu mengalir dalam hati dan pikiran kami untuk kami boleh mengerti apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar tentang identitas kita di dalam Kristus. Mari kita buka dalam Yohanes 8 ayat 32. Kita akan baca ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tahukah kita, apakah yang menjadi kerinduan Tuhan untuk kita dari awal sampai akhir? Kerinduan Tuhan hanyalah ingin menunjukkan betapa Dia sangat mengasihi kita. Ketika Tuhan menciptakan sesuatu, Dia tidak akan pernah menyia-nyiakan apa yang telah diciptakannya. Semua yang dibuatnya selalu memiliki tujuan. Dan untuk memenuhi tujuan itu, Dia pun mengaruniakan potensi dalam ciptaannya. Demikian pula dengan kita. Ada suatu potensi besar yang sudah ditanamkan dalam diri kita. Namun, tidak semua orang tahu tidak semua orang tahu bagaimana cara memakai potensi tersebut. Hal ini karena kita semua telah jatuh ke dalam dosa. Dosa bukan saja memisahkan kita dari Allah, tetapi juga menjauhkan tujuannya dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita kehilangan tujuan ilahinya dan hanya menjalani hidup hari lepas hari dan sia-sia. Namun, berita baiknya, Yesus telah mengambil inisiatif untuk menyelamatkan kita dari kehidupan yang sia-sia. Melalui kematiannya di kayu salib, kita memperoleh identitas baru di dalam Kristus dan tujuan hidup kita pun dipulihkan. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Inilah kebenaran yang perlu kita ketahui, yang bisa kita temukan bersama identitas kita yang diperbaharui di dalamnya. Lalu, bagaimana kita memandang diri kita? Perlu bagi kita untuk menyadari kita dikasihi tanpa syarat oleh Tuhan kita. Manusia bisa mengecewakan, sahabat, bahkan orang tua juga bisa mengecewakan. Ukuran yang dipakai dunia untuk menilai manusia bisa membuat kita minder dan bisa membuat kita menilai diri kita rendah, tidak berharga, tidak layak, tidak berguna. Itu salah satu cara iblis mengintimidasi kita. Jadi kita perlu menyadari setiap saat bagaimana Allah mengasihi kita tanpa syarat. Bagaimana Dia melihat kita sangat berharga. Sekalipun kita berdosa, Tuhan tetap mengasihi kita. Dia mengasihi kita apa adanya. Segala upaya akan Tuhan lakukan untuk membuat kita menyadari betapa kita sangat dikasihi oleh-Nya dengan kasih yang kekal dan sempurna. Yesus mati untuk menebus setiap kita, supaya saat ini kita dapat menyatu dengan Yesus sehingga kasih sejati itu diam dalam kita. Roma 5 ayat 8-9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Apa bukti seseorang mengasihi kita? Sederhana saja. Orang tersebut akan tetap mengasihi kita meskipun kita melakukan hal-hal yang jahat terhadapnya. Benar kan? Kebenaran dalam ayat di atas, dalam Roma 5 ayat 8 ayat 9 tadi,
adalah sebuah fakta yang sungguh mengharukan bahwa Tuhan mengasihi kita bukan setelah kita memberitakan Injil kepada jutaan orang atau membangkitkan orang mati, atau setelah kita berbuat baik baru Tuhan mengasihi kita, melainkan ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, jauh sebelum kita menerima dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Sungguh indah kasih Tuhan ya, ketika kita berdosa, Tuhan sudah mengasihi kita. Banyak orang mengira Tuhan baru mengasihi kita setelah kita menjadi orang baik-baik atau menjadi pelayan gereja yang sungguh-sungguh. Tetapi jika kita jatuh ke dalam dosa, Tuhan akan marah dan menghukum. Teman-teman, kebenarannya tidak seperti itu. Jangan biarkan iblis menipu pikiran kita. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 35-39 mengatakan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Bahkan dosa kita sekalipun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Bukan berarti kita menjadi seenaknya berbuat dosa, tetapi kebenaran ini akan membuat kita melihat Yesus yang sangat mengasihi kita apa adanya. Selama kita masih hidup di dunia, kita tidak akan pernah lepas dari berbuat kesalahan. Tetapi jangan sampai rasa bersalah kita dipakai iblis untuk membuat kita merasa tidak layak mendekat kepada Tuhan. Apapun kesalahan kita, dosa kita, keadaan kita, susah maupun senang, datanglah pada Yesus. Datang padanya dalam keadaan apapun. Dia menerima kita apa adanya karena kita dikasihi olehnya. Karena kita ini berharga. Jadi ingat, apa identitas kita di dalam Kristus? Kita sangat berharga. Kita dikasihi oleh Yesus. Dan kasih-Nya sempurna, kasih-Nya kekal, kasih-Nya tanpa syarat. Puji Tuhan, ini renungan singkat pada pagi hari ini. Dan semoga semuanya kita diberkati dan akan selalu mengingat bagaimana Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Bapa, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, karena kebenaran demi kebenaran sudah Engkau ungkapkan buat kami. Kami mengucap syukur satu hal boleh kami ketahui, bahwa Engkau mengasihi kami Tuhan dengan kasih yang sempurna, kasih yang kekal, kasih yang sejati, kasih yang tanpa syarat. Terima kasih Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami kurang percaya, kalau selama ini kami takut untuk mendekat kepadamu. Ampuni kami atas segala keraguan-raguan kami Tuhan. Dan kami mau untuk dituntun oleh Roh Kudus setiap saat untuk mengingatkan kami betapa Engkau mengasihi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hari-hari ke depan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati orang tua kami, memberkati segala aktivitas kami, sekolah kami Tuhan. Engkau juga memberkati. Terima kasih ya Bapa untuk setiap berkat-Mu, setiap pekerjaan tangan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.